Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton dan penggemar channel YouTube saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang telah sudi subscribe dan like channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Seperti biasa, pada video yang saya buat, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat beberapa soal melalui informasi angka-angka yang ditentukan. Misalkan di sini informasinya adalah 3, 4, 100 dan 50. Nanti akan dibuatkan 5 soal berbeda. Yang pertama, soalnya standar, yaitu diketahui Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 4X ditambah 100. Jadi 3, 4 dan 100-nya ngambil dari informasi. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai maksimum dan minimum dari Y untuk atau pada interval 0 sampai 1. Maka cara menjawabnya adalah langkah pertama kita turunkan dulu persamaan Y, sehingga diperoleh turunan pertamanya adalah 6X dikurangi 4. Setelah kita turunkan, maka kita turunkannya tadi, nilai turunannya tadi kita sama dengan 0. Sehingga nanti diperoleh nilai X. Di sini diperoleh nilai X-nya yaitu 0,6. Ini dari 4 dibagi 6. Selanjutnya, maka kita akan cek nilai-nilai titik kritis tadi yaitu 0, 1 dan 0,6. Kita substitusikan ke persamaan pertamanya, atau persamaan utamanya, yaitu Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 4X ditambah 100. Maka setelah disubstitusi, itu hasilnya akan sama dengan 100, 98,68 dan 99. Jadi dari sini kita peroleh nilai minimumnya adalah 98,68 dan maksimumnya nanti 100. Nanti file ini bisa di-download di bagian deskripsi, jadi tidak usah khawatir. Kemudian soal yang kedua kita modifikasi menjadi persamaan. Tadi angka 3 dan 4-nya seperti ini, sehingga perhatikan gambar. Kemudian yang ditanya luas maksimum daerah yang diarsir. Maka persamaan garis dari gambar kita sudah tentukan atau kita peroleh berdasarkan sifat-sifat atau rumus dari garis lurus atau persamaan garis lurus, yaitu diperoleh 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Ini cepatnya 12 itu 3 kali 4 atau kali silang. Sebenarnya kali silang aja itu. Sehingga dari sini diperoleh persamaan Y sama dengan 3 dikurangi 0,75. Kok terdapat 3 sama 0,75? Jadi sama-sama dibagi 4. Kemudian kita ketahui bahwa luas arsiran di sini adalah X kali Y atau panjang kali lebar. Panjangnya X, lebarnya Y. Maka substitusikan persamaan yang pertama Y tadi ke luas arsiran, yaitu Y-nya tadi diperoleh 3 dikurangi 0,75. Maka kita kalikan sehingga diperoleh sebuah persamaan kuadrat. Dari persamaan ini baru kita turunkan jadi luas persamaan atau persamaan dalam bentuk luasan. Hingga diperoleh turunannya adalah 3 dikurangi 1,5X. Seperti pada soal sebelumnya, kita turunannya tadi sama dengan 0. Maka diperoleh nanti nilai X sama dengan 2. 2 ini diperoleh dari 3 dibagi 1,5.
Setelah itu baru kita substitusikan persamaan tadi ke luasan. Tadi X-nya sama dengan 2, maka kita cari Y-nya dulu. Substitusi nilai X ke persamaan Y sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 1,5. X-nya ketemu, Y-nya ketemu, maka selanjutnya tinggal dikalikan, hasilnya ketemu 3. Jadi luas maksimumnya adalah sama dengan 3. Kemudian soal yang ketiga sekarang. Soal yang ketiga. Diketahui di sini sebuah persegi panjang, panjangnya P, lebarnya L. Kelilingnya 100. Jadi 100 tetap ambil dari angka informasi tadi ya. Tentukan luas maksimumnya. Maka cara jawabnya, kita ketahui bahwa rumus keliling itu adalah 2 kali panjang kali lebar. Nah ini dari soal diketahui 100. Berarti panjang kali lebarnya adalah 50. Sehingga L-nya sama dengan 50 dikurangi P. Kemudian luas persegi panjang kita ketahui bahwa rumusnya adalah panjang kali lebar. Substitusikan saja L-nya tadi 50 dikurangi P. Hasilnya dikalikan dengan P, diperoleh 50 P kali P kuadrat. Setelah itu baru diturunkan. Hasilnya ketemu 50 dikurangi 2P. Kemudian turunannya hasilnya atau nilainya 0. Maka diperolehlah nilai P sama dengan 25, yaitu 50 dibagi 2 atau negatif 50 dibagi negatif 2. P nya ketemu 25, kita cari L nya. Ke persamaan tadi 50 dikurangi P, substitusikan P nya maka L nya ketemu 25. Berarti luasnya, luas persegi panjang tadi itu panjang kali lebar 25 kali 25. Artinya luas maksimum persegi panjang yang kelilingnya 100 adalah 625 cm persegi. Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4. Diketahui sebuah karton berbentuk persegi dengan keliling 100. Karton tersebut akan dibuat kotak terbuka dengan menggunting setiap ujungnya berbentuk persegi juga dengan panjang sisi X. Tentukan volume maksimum. Maka kalau soalnya tadi itu digambar akan menjadi seperti ini. Ini diketahui nanti bahwa panjang sisi dari persegi itu adalah 25. Kok 25? Ya karena 100 dibagi 4. Kemudian pojok-pojoknya itu akan dipotong sepanjang X. Maka di sini kita akan peroleh bahwa luas alas itu berarti 25 dikurangi 2X kuadrat karena persegi. Hasilnya kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah 625 dikurangi 100 X ditambah 4X kuadrat. Ingat rumus dari A dikurangi B kuadrat hasilnya kan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Tingginya X. Kemudian volume itu kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya sudah ketemu, tingginya X, maka tinggal dikalikan sehingga diperoleh persamaan volume 625X dikurangi 100X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Selanjutnya volume ini persamaan V ini kita turunkan. Maka diperoleh 625 dikurangi 200X ditambah 12X pangkat 2. Kemudian turunan pertama kita nolkan. Hasilnya maka akan diperoleh nilai X. Karena di sini adalah bentuk persamaan kuadrat volumenya, maka kita faktorkan mengikuti ketentuan persamaan kuadrat, yaitu di sini adalah 6X dikurangi 25 dikalikan 2X dikurangi 25 sehingga diperoleh X-nya pertama 4,17. Dari mana? 25 bagi 6. Kemudian 12,5 25 bagi 2. Kemudian X1 dan X2 tadi kita substitusikan ke volume, yaitu persamaan 625X dikurangi 100X kuadrat ditambah 4X pangkat 3.
Kalau kita menggunakan kalkulator, maka akan diperoleh untuk nilai X sama X1 nya yaitu 4,17, maka diperoleh 1157,41. Sedangkan kalau X nya hasilnya nilainya dipakai 12,5, maka ketemu 0. Artinya volume maksimum kotak tersebut adalah 1157,41 cm kubik. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 ini diketahui luas balok 150 cm. Di situ sudah diketahui alasnya berbentuk persegi. Tingginya T, panjang alasnya X dan X. Berapa luas maksimum balok? Maka ingat tadi 150 dari soal ya, dari informasi itu cara buatnya. Kemudian di sini diperoleh luas alas. Luas alasnya karena persegi berarti kan X kali X, I kuadrat. Kelilingnya alas karena persegi berarti kan 4 kali X. Tingginya T. Kemudian luas sisi tegaknya itu rumusnya adalah keliling alas kali tinggi. Maka diperoleh keliling alasnya 4X, tingginya T, berarti luas sisi tegaknya 4XT. Luas permukaan itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Luas alasnya X kuadrat dikalikan 2 berarti 2X kuadrat. Sisi tegaknya 4XT. Kemudian di soal diketahui bahwa luas permukaannya adalah 150. Kita masukkan sehingga diperoleh 2X kuadrat ditambah 4XT sama dengan 150. Kemudian sama-sama dibagi 2, hasilnya diperoleh X kuadrat ditambah 2XT sama dengan 75. Kemudian setelah itu disederhanakan, kita tentukan nilai T. Maka nilai T-nya kita peroleh sama dengan 75 dikurangi X kuadrat dibagi 2X. Maka volume balok. Nah, luas volume itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya X kuadrat, tingginya sudah diketahui sama dengan 75 dikurangi X kuadrat dibagi 2X. Kita kalikan, sederhanakan saja, yaitu 75 bagi 2 itu 37,5. Kemudian 1 bagi 2 ya 0,5. Setelah itu kita turunkan volumenya sehingga diperoleh 37,5 dikurangi 1,5 X kuadrat. Maka selanjutnya adalah turunannya kita nolkan sehingga diperoleh 37,5 dikurangi 1,5 X kuadrat sama dengan 0. Dari sini sama-sama dibagi 1,5. 37,5 dibagi 1,5 hasilnya 25. Kemudian 25 itu adalah 5 kuadrat sedangkan dikurangi X kuadrat. Ingat rumusnya, kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu hasilnya atau faktornya adalah A dikurangi B dikalikan A ditambah B. Maka di sini ini hasilnya ini 5. Nah, ini nanti disederhanakan aja ya. Itu hasilnya 5 dikurangi X, 5 ditambah X, bukan 25. Nanti di dokumen asli saya sederhanakan. Atau menggunakan cara yang lain. Itu boleh menggunakan cara ini karena yang kita ambil adalah nilai yang positif. 37 dikurangi 125, nanti akhirnya itu dipindah ruas saja 25-nya. 25-nya pindah ruas, akhirnya berarti X sama dengan plus minus akar 25. Akar 25 berarti 5. Setelah itu tinggal masukkan saja nilai X sama dengan 5 itu ke persamaan volume. Sehingga diperoleh volumenya adalah 125. Jadi volume maksimum dari balok tadi, dari kotak tersebut adalah 125 cm kubik. Nah, demikianlah 5 soal berbeda dengan menggunakan info tadi di atas. Selanjutnya untuk tugas, siswa-siswi bisa nanti ketik aja, kirim aja tugas ke saya. Misalkan tugasnya 0,5, absennya 5, berarti tugas 0,5. Kirimkan ini, maka nanti akan keluar angka yang akan dipakai berapa. Demikianlah video kali ini.
Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.